pada anaknya, bisa berdampak pada keturunannya seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Yuk, perbaiki dulu penyebabnya. Perbaiki dulu penyebabnya. Orang yang terkena penyakit epilepsi juga bagian daripada penyakit keturunan. Penyebabnya adanya sumbatan pada syaraf kepalanya. Kepala disebutnya wilayah Nabi Daud. Orang yang memiliki sifat keras kepala dan besar kepala, sebagaimana kaum yang dihadapi oleh Nabi Daud. Ketika keras kepalanya, besar kepalanya, sampai menyakiti orang lain. Bahkan sakitnya orang lain tersebut sampai bahasanya dendam. Sakit hatinya tuh belum bisa dilupakan. Itu akan berdampak pada epilepsi, pada orang yang nyakitin. Ketika itu belum diperbaiki, epilepsinya akan turun kepada anaknya. Belum diperbaiki lagi, akan turun lagi. Dari sifat keras kepalanya, sifat besar kepalanya, lahir sumpah serapah. Tuh teman-teman. Makanya epilepsi itu penyakit yang keturunan. Boleh jadi yang melakukan perbuatan itu bukan kita, namun di atas kita. Nah, segala penyakit yang turun-temurun, karena adanya apa? Adanya sumpah serapah yang belum digugurkan. Secara medis namanya genetik. Secara agama. Secara agama, pernah nggak ada pelajaran agama membahas tentang penyakit keturunan? Jarang kan? Ya, karena adanya sumpah serapah. Bahkan sumpah serapah itu ketika tidak digugurkan, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya, Allah tidak akan memperhatikannya, dan Allah tidak akan mensucikannya. Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Itu bahayanya dari sumpah. Di alam dunianya terkena penyakit keturunan. Kenapa? Hei, leluhur kamu tuh lagi bahaya nih di alam kuburnya. Ditegurlah anaknya. Anaknya ditegur, nggak sadar-sadar, ditegur lagi cucunya. Sampai turun 7 temurunan, nggak ada yang sadar-sadar, nggak ada yang pernah menggugurkan sumpah-sumpahnya. Tidak akan diberikan tempat di akhirat. Tidak akan disapa, tidak akan diperhatikan, tidak akan disucikan. Buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Karena Pak, menggugurkan janji dan sumpah itu hukumnya wajib. Silakan buka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Menggugurkan janji dan sumpah itu hukumnya wajib. Berarti kalau nggak digugurkan dosa. Bahkan dampaknya yaitu Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya, Allah tidak akan memperhatikannya, Allah tidak akan mensucikannya. Bahkan dampaknya di alam dunia dengan adanya penyakit yang tidak ada ujungnya. Itulah kenapa turun-temurun terus. Termasuk penyakit apa? Bukan hanya epilepsi, darah tinggi, diabetes, segala penyakit genetik, penyakit keturunan. Mau sampai kapanpun tidak akan pernah putus penyakit itu selagi belum digugurkan sumpah dan janji-janjinya. Ya. Inilah indahnya agama kita. Selalu memberikan solusi. Inilah indahnya agama kita. Ya. Lalu bagaimana cara menggugurkan janji dan sumpah itu? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Itulah cara menggugurkannya. Cara menggugurkannya disebutnya kafarot. Kafarot adalah pengganti, penebus, penggugur. Nah, makanya berkafarotlah. Bagaimana caranya? Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Allah mewajibkan untuk menggugurkan janji dan sumpah. Ketika Anda mendengar perintah wajib, kira-kira apa yang ada dalam benak diri Anda? Kira-kira apa yang ada dalam benak diri Anda? Apakah berpikir, janji yang mana ya? Sumpah yang mana ya? Perasaan saya nggak pernah punya janji, nggak pernah punya sumpah, nggak pernah melanggar janji, nggak pernah melanggar sumpah. Berpikir seperti itu nggak? Berpikir seperti itu nggak? Saya tanya, ketika Allah berfirman dalam At-Tahrim ayat 2, ya, At-Tahrim ayat 2, di mana Allah mewajibkan untuk menggugurkan janji dan sumpah. Wajib hukumnya. Sekarang, pertanyaan itu, perintah itu, hukumnya wajib ke kita. Lantas apa yang kita sikapi dari firman tersebut? Apakah kita akan berpikir, janji yang mana ya? Sumpah yang mana ya? Perilaku yang mana? Melanggar janji yang mana, melanggar sumpah yang mana, memunculkan pertanyaan seperti itu enggak? Disebutkan dalam sebuah kitab,
Ketika mendengar perintah gugurkan janji dan sumpah itu wajib, kemudian kita muncul rasa, saya nggak punya janji, saya nggak punya sumpah. Ingat ya, kalau merasa nggak punya janji, merasa nggak punya sumpah, itu disebut orang munafik nyata. Karena di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 172, silakan dibuka. Itu adalah perjanjian kita pertama dengan Allah. Sebelum kita atau ruh kita ditiupkan ke dalam alam jasad, ruh kita sudah berjanji. Diabadikan dalam Al-Quran supaya tidak lupa dengan janji itu. Apa janjinya? Alastu bi rabbikum, qalu bala sahidna. Itu perjanjian kita pertama. Begitu kita lahir ke alam dunia, disahadatkan oleh orang tua kita. Begitu kita balik, sempurna syahadat kita. Apa sih syahadat? Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi, janji bukan. Sumpah bukan. Ikrar bukan. So, prakteknya dalam kehidupan. Mencintai sesuatu, meyakini sesuatu, melebihi cinta dan yakinnya kepada Allah dan Rasulullah. Apa kabar dengan syahadatnya? Apa kabar dengan syahadatnya? Lebih taat kepada sesuatu, melebihi taatnya kepada Allah dan Rasulullah. Apa kabar syahadatnya? Apa kabar? Apalagi yang jelas-jelas melanggar syahadat itu sendiri. Melakukan kemusyrikan. Baik dalam bentuk jimat, raja, kodam, pusaka, susuk, dan lain sebagainya. Apa kabar syahadatnya? Kemudian, begitu kita balik, sekolah, kerja. Ingat sebelum bekerja, ada selembar kertas yang kita tanda tangani. Isinya apa? Perjanjian kerja. Tertulis apa? Siap bekerja 8 jam, siap bekerja sepenuh hati, siap bekerja disiplin waktu. Prakteknya, banyak nggak kita langgar perjanjian itu? Banyak kan? Berarti banyak janji-janji yang sudah kita langgar. Apalagi teman-teman yang bekerja udah tanda tangan tuh perjanjian kerja. Ternyata isinya banyak banget yang dilanggar. Sering terlambat, sering nggak disiplin, sering nggak sepenuh hati. Wajar. Gaji tetap halal. Berkah nggak? Makanya mau ngumpulin uang sebanyak gimana pun habis. Entah kena musibah atau untuk berobat. Tuh teman-teman. Kemudian ditambah lagi. Di saat kita udah dewasa. Kita menikah, ijab kabul. Di mana seorang laki-laki ijab kabul dengan si wali perempuan. Apa sih isi ijab kabul itu? Siap menafkahi lahir batinnya. Siap menanggung dosa dunia akhiratnya. Begitupun yang perempuan, selembar kertas yang disodorkan oleh pihak KUA. Yang ditandatangani. Apa isinya? Perjanjian pranikah. Siap menjadi istri yang taat patuh kepada suami. Sabar kepada suami. So, prakteknya dalam rumah tangga. Banyak gak yang dilanggar? Banyak gak janji sumpah yang dilanggar? Banyak banget kan? Belum lagi janji-janji manis. Cup, cup, cup. Nah, diem ya. Nanti beli es krim. Anaknya diem. Udah dibeliin es krim belum? Banyak banget. Apalagi janji yang paling Allah benci. Paling dibenci oleh Allah. Janji yang seperti apa? Orang yang sering mengucap kalimat yakin sumpah demi Allah. Dengan harga murah. Itu janji yang paling dibenci oleh Allah. Contoh, demi Allah loh ya, baksonya enak. Ini sumpah murah. Allah benci banget dengan orang-orang yang seperti ini. Benci banget. Bahkan kebencian bahasanya nih. Bahkan saking murkanya Allah dengan orang-orang seperti itu. Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Tidak akan menyapanya. Tidak akan memperhatikannya. Dan tidak akan mensucikannya. So, kalau nggak percaya buka Al-Imran ayat 77. Yang kalau ngomong dikit-dikit yakin saya mah. Saya mah enggak, pokoknya dikit-dikit ditambahi yakin sumpah demi Allah demi Rasulullah. Nah, ini ya. Ini yang sumpah yang paling dibenci oleh Allah. Orang yang lisannya mudah sekali ngomong yakin, sumpah demi Allah demi Rasulullah untuk hal-hal yang sangat sederhana, demi Allah kemarin gua habis dari sana. Cuma gitu doang sampai bawa-bawa nama Allah. Allah disandingkan dengan meyakinkan semangkok makanan enak. Allah disandingkan dengan pengalaman kita. Untuk apa? Makanya Allah benci banget dengan orang-orang yang seperti itu. Berarti nggak boleh dong ngucap demi Allah? Boleh. Nggak bolehnya untuk harga murah. Boleh kita ngucap demi Allah di saat, contoh, kita tidak melakukan sesuatu, namun dituduh melakukan sesuatu. Siapa saksi kita kalau bukan Allah? Maka demi Allah saya bersumpah. Nah, itu posisinya seperti itu ya. Ya, makanya gimana cara menggugurkannya? Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89.
Karena itu penting sekali teman-teman. Namanya kafarot. Silakan kerjakan kafarot. Ini gak usah banyak pertanyaan. Ini perintah dari Allah bagi orang yang punya janji, bagi orang yang punya sumpah. Karena banyak di antara kita merasa gak punya janji, merasa gak punya sumpah. Sampai akhirnya Pak, menyepelekan yang namanya kafarot. Sampai jarang ada ulama, ada pendakwah, ada kiai, ada ustadz yang menjelaskan tentang kafarot itu jarang. Karena banyak orang menyepelekan janji dan sumpahnya. Makanya jarang ada yang menyampaikan. Mungkin teman-teman baru dengar di room ini mungkin kafarot itu apa. Mungkin seperti bukan apa-apa karena memang sangat jarang sekali. Karena ustadz ya kiai, ulama itu sebagaimana dokter punya spesialisnya masing-masing. Ya, misal contoh kita sakit mata konsultasi ke dokter kandungan, nyambung nggak kira-kira? Kan nggak nyambung kan? Kan nggak nyambung. Ada orang misal patah tulang, konsultasi ke dokter spesialis jantung, nyambung nggak kira-kira? Kan nggak nyambung. Begitupun sama, ada orang bicara pengobatan, bicara jalan kesembuhan, mengatasi masalah dari penyakit-penyakit, konsultasi ke ulama yang dakwahnya lewat baca tulis Al-Quran, nyambung nggak? Nggak nyambung. Atau konsultasi ke ulama yang dakwahnya hanya dengan ilmu sedekah saja. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Maka tanyalah kepada ulama, kiai, ustadz yang dakwahnya lewat pengobatan. Namun mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Karena zaman sekarang ulama, ustadz, kiai yang berdakwah lewat jalan pengobatan, yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah itu sangat jarang. Kebanyakan sekarang justru malah menjadi oknum-oknum pedagang agama. Bila ada orang sakit ditakut-takutin. Ini ada santet, sihir guna-guna. Ini pedagang agama ini. Nanti ujung-ujungnya apa? Jualan raja, jualan jimat, jualan doa dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya nanti kayak gitu. Ini beda ya antara ulama yang beneran dengan ulama yang KW itu seperti itu. Ya. Jadi ketika ada orang sakit konsultasi justru malah melahirkan prasangka buruk, ini KW. Ulamanya KW. Palsu. Dia pedagang agama. Nanti ujung-ujungnya membuat prasangka-prasangka sehingga apa? Kita ngikutin apa yang diarahkan. Untuk nanam inilah, untuk beli itulah, untuk ini macam segala macam lah. Ya, itu oknum pedagang agama. Ya, itu oknum pedagang agama. Seperti itu ya teman-teman ya. Makanya kita harus pandai nih. Jangan hanya melihat dia ustadz, pakai peci, pakai jenggot, pakai sorban. Terus apa yang disampaikan dengan penyakit langsung sepenuhnya percaya. Jangan. Lihat dulu nih. Ketika memunculkan prasangka, jangan diikutin. Gak mungkin petunjuk dari Allah, gak mungkin petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah melahirkan prasangka buruk. Gak mungkin. Ada orang sakit. Wah, ini ada orang yang gak suka sama kamu. Sok, prasangka buruk gak ujung-ujungnya? Prasangka buruk. Wah, ini ada yang magerin ini. Ini ada yang mencoba untuk ganggu kamu. Sok, lahir prasangka buruk nggak? Lahir prasangka buruk. Emang ada solusi dari Al-Quran dan Sunnah yang melahirkan prasangka buruk? Emang ada? Nggak ada guys. Makanya ketika ada oknum yang mengaku dirinya ustadz, kiai, apapun gelarnya. Ketika memberikan nasihat justru melahirkan prasangka buruk. Ada orang sakit justru malah lahir prasangka buruk. Ada orang kena masalah baik rumah tangga, usaha segala macam. Justru ketika kita mencari solusi justru melahirkan prasangka buruk. Tinggalkan yang seperti itu. Karena itu bukan ulama. Itu adalah pedagang agama. Contoh. Ustaz, saya sakit perut. Saya selalu gelisah. Pagi takut, siang takut, bawahnya malas ngapa-ngapain, bawahnya takut mati, gelisah terus. Apa katanya? Itu ada buhul dalam perut kamu. Lalu solusinya gimana? Ujung-ujungnya apa? Jualan minyak. Nih, pakai minyak ruqyah. Diolesin di sini-sini. Nanti sembuh penyakit kamu. Minyak, 1 botol 50.000. Dikasih nama ruqyah. Jadi 300.000. Itu jualan minyak apa jualan agama? Bukankah di Al-Quran disebutkan memperjualbelikan ayat Al-Quran itu haram hukumnya? Memperjualbelikan agama, memperjualbelikan doa itu haram hukumnya. Apa namanya kalau bukan jual agama? Minyak paling 50.000 dikasih nama ruqyah jadi 300.000. Tinggalkan yang seperti itu. Itu oknum pedagang agama. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Tinggalkan yang kayak gitu. Itu oknum pedagang agama.
Membayar kafaratnya itu bersumpah atau diniatkan semua sumpah baik yang diucapkan sadar maupun dia. Gini, kalau yang masih ingat, diniatkan yang masih ingat. Kalau yang udah diingat, maka lakukan terus-menerus. Ya. Jadi kita ingat nih, saya pernah sumpah itu. Udah, kafaratkan. Ya Allah, hamba niat kafarat untuk menggugurkan sumpah hamba ketika itu, sebutkan. Tuh, kalau yang masih ingat. Kalau yang nggak ingat, ya udah, ya Allah, hamba niat kafarat untuk menggugurkan segala janji dan sumpah yang pernah hamba lakukan. Ya, semua janji dan sumpah yang pernah hamba lakukan. Kafarat, kifarat sama saja. Sama saja. Sama saja. Sama saja. Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Itu petunjuknya, itu perintahnya. Ya. Nah, enak pokoknya kalau apa-apa tuh solusinya Al-Quran, apa-apa solusinya hadis, itu enak. Enak hidupnya. Enak hidupnya. Sampai berapa lama? Gini teman-teman. Kalau saya ditanya berapa lama saya harus kafarat, saya akan kafarat selagi ruh ini masih ada. Kenapa? Karena saya takut ada janji dan sumpah yang belum digugurkan. Kita satu hari minimal 9 kali berjanji. Minimal. Belum lagi ditambah sholat-sholat sunnah. Karena dalam sholat itu ada sahadat. 2 kali sahadat sholat isya, 1 kali sahadat sholat subuh, 2 kali zuhur, 2 kali asar, 2 kali maghrib. 9 kali. Minimal. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian apa? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu janji kita. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Prakteknya dalam kehidupan, janjinya dilanggar. Maka kalau saya ditanya berapa lama kafarat, selagi ruh ini masih ada, saya akan tetap kafarat. Ya. Karena kafarat ada 4. Itulah maha baiknya Allah, diberikan kemudahan-kemudahan. Yang nggak bisa bagi makanan, bisa dengan pakaian. Nggak pakaian nggak bisa dengan tenaga. Dengan tenaga belum bisa dengan puasa. Atau bisanya yang mana? Kerjakan salah satunya. Udah. Ya. Itu ya. Silakan bagi teman-teman yang ini, insya Allah besok dibahas lagi ya di live pagi ya, insya Allah. Caranya kafarat ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Silakan dibuka karena gini, karena pertanyaan ini, kafarat ini kan sesuatu yang mungkin baru pertama kali didengar. Sehingga pertanyaan itu terus berulang-ulang terus. Nah, makanya saya selalu mengajarkan, ayo buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Sok teman-teman baca terjemahannya, baca. 1, membaca, melihat sendiri, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. 2, mendengarkan penjelasannya. Sehingga Pak, dari percaya akan tumbuh yakin. Dari yakin akan tumbuh hakul yakin. Inilah keimanan teman-teman. Namun hanya bermodalkan percaya saja, nggak ada pembuktian secara zahir, akhirnya Pak, jadi ragu-ragu, kemudian jadi setengah-setengah. Makanya selalu mengajarkan, ayo buka Al-Qur'annya surat Al-Maidah 89. Silakan dibaca sendiri terjemahannya. Itu penjelasannya. Nah, kemudian sambil mendengarkan nasihatnya. Supaya Pak, dari percaya jadi yakin. Dari yakin meningkat jadi hakul yakin. Ya. Itu seperti itu. Makanya silakan dibuka Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89. Alhamdulillah, barakallah. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Stop. Jamaahnya Ustadz Arif. Masya Allah. Yang di mana ini? Baru Najaya. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Makanya bismillah yuk. Sedikit demi sedikit kita mulai perbaiki semuanya. Perbaiki semuanya. Karena disampaikan. Hancurnya manusia itu karena nafsunya. Hancurnya manusia itu karena lisannya. Karena lisan ini bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan. Lisan bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Ingat, hancurnya kita karena lisan. Sok renungkan.
lisan apa, ucapan mana yang menjadi penyakit dalam diri kita. Sulitnya hidup, sengsaranya hidup, masalahnya hidup, kesempitannya hidup, kesedihannya hidup. Yuk renungkan, ucapan yang seperti apa yang sudah kita lakukan. Pernah nggak kita memikirkannya? Itulah kenapa Allah sampai jelaskan, bahkan hukumnya wajib, ketika mendapatkan hukum wajib. Ya. Ketika mendapatkan hukum wajib, sok. Masih ragu nggak? Ya, oh Masya Allah Pak Gofur. Oh iya, yang semalam pakai kursi roda. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah karuniakan sembuh segala penyakit-penyakitnya ya. Bismillah, semoga ditambahkan kebaikan, keberkahan untuk kehidupan-perhidupannya. Ya, Masya Allah. Salam kenal, salam kenal. Kalau penyakit jantung gimana solusinya? Banyak nih orang yang terkena penyakit jantung. Banyak sekali orang yang terkena penyakit jantung. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Orang yang memiliki penyakit jantung, jantung disebutnya wilayah Nabi Adam. Dada kanan atas Musa, dada kanan bawah Ibrahim, dada kiri bawah Adam, dada kiri atas Isa. Jantung itu berada di dada kiri bawah, wilayah Nabi Adam. Orang yang memiliki penyakit jantung karena adanya Tuhan-Tuhan kecil dalam kolbunya, yaitu keinginan, harapan, angan-angan, yang bersumber dari harta tahta keluarga. Orang ketika memiliki keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih akan muncul penyakit pada jantungnya. Karena tersebutkan dalam Al-Hikam, tundukkan Tuhan-Tuhan kecil yang ada dalam dadamu. Tuhan kecil itu apa? Keinginan kita, harapan kita, angan-angan kita akan dunia. Itu yang menjadi penyakit pada jantungnya. Lalu bagaimana solusinya? Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Maka obati hatinya. Obat hati tidak ada di toko obat. Bukan dengan jalan dipasang ring, bukan dengan jalan dipompa dan lain sebagainya. Obatnya hati ada dengan jalan spiritual. Bagaimana obatnya? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat puasa. Yang kelima banyak zikir dan sholawat. Kerjakan semuanya, sembuh penyakit jantungnya. Pasti sembuh, pasti. Tanpa harus pasang ring, tanpa harus minum obat-obatan, herbal-herbalan. Sembuh. Pasti sembuh. Ya, pasti teman-teman. Itu yang harus kita yakini. Kenapa? Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Apa firman Allah? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatu mir rabbikum wa syifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Itu teman-teman. Hei manusia, yang Allah panggil manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, yang Allah panggil manusia. Kenapa? Karena bagi orang beriman dikasih nasihat, obatnya adalah Al-Quran, dia langsung percaya. Dia langsung beriman, dia langsung percaya. Itu orang beriman. Itulah kenapa perintahnya ya ayuhan nas, hei manusia. Karena nggak semua manusia dikasih nasihat obatnya adalah Al-Quran, mereka percaya, nggak semuanya. Itulah dipanggil oleh Allah, hei manusia. Siapa manusia? Diri kita. Sini. Tak kasih tahu. Al-Quran mereka percaya, nggak semuanya. Itulah dipanggil oleh Allah, hei manusia. Siapa manusia? Diri kita. Sini. Tak kasih tahu. Telah datang kepadamu dariku, kata Allah. Petunjuk segala obat, penyakit, segala masalah hidupmu, segala kesulitanmu, segala penyakit-penyakitmu. Yang bersumber dari dadamu, yaitu obatnya adalah Al-Quran. Maka ayo baca Quran dan maknanya. Dibaca doang, itu udah bagus. Apalagi baca pula terjemahannya. Karena bagaimana mungkin kita tahu petunjuk kita tahu pedoman hidup kita, kalau kita baca tanpa kita tahu isinya. Makanya baca pula terjemahannya, supaya kita tahu isinya itu apa sih. Nah, ini ya. Makanya yuk, kan saya juga sering menyampaikan ya, ada testimoni dari salah satu jamaah TikTok. Saat itu ada seorang perempuan, ibu-ibu nelpon saya. Kan? Saya baru pulang dari rumah sakit dengan suami. Suami saya didiagnosa penyakit jantung dan harus pasang ring. Itu nasihat daripada dokternya, harus pasang ring. Ya. Cuman dikasih waktu 3 minggu karena untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan lain sebagainya lah. Intinya ada jadwalnya 3 minggu gitu. Nah, nanti 3 minggu lagi kami harus ke sana dan harus persiapan pasang ring. Kira-kira solusi apa supaya nggak terjadi pasang ring? Ya satu, ya udah nggak usah dipasang ringnya. Lalu gimana jalan sembuh penyakit jantungnya? Ya saya sebutkan, jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Maka obati hatinya. Obatnya hati ada 5 perkara. Kerjakan semuanya, istiqomahkan. Sembuh jantungnya.
Subhanallah teman-teman. Begitu mendengar nasihat ini, suaminya juga mendengar. 5 perkara itu dikerjakan karena Allah dan untuk Allah. Bukan karena pengen sembuh ya. Karena Allah dan untuk Allah. Begitu 3 minggu kemudian. Ini menurut pengakuan si istrinya ya. Beliau sudah bawa nih bekal-bekal karena persiapan mau operasi buat suaminya. Begitu datang ke rumah sakit, dicek, dikontrol, dinyatakan sehat dan sembuh. Sehingga tidak lagi tidak jadi pasang ring teman-teman. Nah, sampai dokternya bertanya, loh kok bisa? Jantungnya 3 minggu yang lalu seperti itu penyakitnya. Kenapa dengan waktu 3 minggu sembuh penyakit jantungnya? Apa jawaban orang tersebut? Ya, karena saya sudah obatin hati saya. Itu teman-teman. Diobatin hati 5 perkara, sembuh penyakitnya. Tuh ya. Jadi, ayo kita sama-sama fokus. Jangan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Sibuk perbaiki penyebabnya. Karena sembuh itu bukan milik obat, sembuh bukan milik ikhtiar, sembuh bukan milik dokter, sembuh bukan milik rumah sakit, sembuh bukan milik ustadz, bukan milik kiai, bukan milik tabib. Sembuh itu milik Allah. Allah abadikan ayatnya dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, hanya Allah yang menyembuhkan. Sembuh milik Allah, obat milik Allah, pertolongan milik Allah. Allah di mana? Allah sendiri berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu, maka dekatilah Allah. Kenapa enggan mendekat? Karena adanya dosa. Maka dekati dengan meminta ampunan kepada Allah. Minta ampun kepada Allah akan adanya dosa, salah dan khilaf kita. Baru kita bermunajat, menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Ya, bersujudlah, bersimpuhlah kepada Allah. Akui segala kesalahan kita, akui segala dosa-dosa kita. Mohon ampun kepadanya. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Bimbing hamba agar senantiasa ridho menerima penyakit ini ya Allah. Kuatkan kesabaran hamba dalam menjalani penyakit ini ya Allah. Hamba sadar, hamba akui ini semua disebabkan karena dosa-dosa hamba. Karena salah dan khilaf hamba. Namun hamba yakin ya Allah, cinta dan kasih sayangmu, ampunanmu melebihi daripada besarnya dosa hamba. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penyembuh. Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Maka hamba mohon kepadamu ya Allah. Bimbing hamba ya Allah. Bimbing langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah, yang kau ridhoi ya Allah. Ketika kita sudah bermunajat seperti itu, Allah ampuni dosa kita. Allah menghendaki kita sembuh. Andaikan sembuhnya kita harus dengan obat, pasti Allah pertemukan dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya kita harus dengan dokter, dengan rumah sakit, pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Atau mungkin sembuhnya kita harus lewat ustadz, lewat kiai, herbal, tabib, terapi, pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Karena jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, 1 butir nasi bisa jadi jalan sembuhnya kita. Seteguk air bisa jadi jalan sembuhnya kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah sudah menghendaki sembuh. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar Allah menghendaki kita sembuh? Tidak lain tidak bukan hanya ada dengan satu jalan, yaitu jalan ketaatan. Itu saja teman-teman. Ya, jalannya hanya satu, yaitu ketaatan. Gak mungkin kita bisa merayu Allah, gak mungkin kita bisa meminta kepada Allah lewat jalan ketaatan, gak mungkin. Hanya ada satu jalan, yaitu jalan ketaatan saja. Yuk, tingkatkan ketaatan kita. Jadikan sakitnya kita pijakan-pijakan anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Dititipi sakit, tambah dekat sama Allah. Dititipi sakit, tambah baik dengan semuanya. Karena sakit itu ada 2 penyebab, hablum minanas dan hablum minallah. Hubungan kita dengan manusia, kemudian rahmatan lil alamin, alam semesta, dan hubungan kita dengan Allah. Perbaiki itu semua, insya Allah sembuh itu akan datang, bahkan dengan sembuh yang berkah. Itu ya teman-teman ya. Bismillah.